Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Petang, tempat berkumpulnya kisah nyata, misteri, dan pesugihan Nusantara. Di sini, kami akan membawa kalian menyusuri berbagai cerita penuh teka-teki yang dipercaya pernah terjadi di berbagai penjuru Indonesia. Matikan sejenak hiruk-pikuk dunia, siapkan keberanian kalian, dan dengarkan setiap kisah hingga akhir. Karena terkadang, rahasia paling gelap tersembunyi di balik kehidupan yang tampak biasa. Selamat mendengarkan, dan inilah kisah malam ini. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, jangan lupa dukung channel Radio Petang dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian pencinta kisah misteri Nusantara. Karena dukungan kalian akan membuat Radio Petang terus menghadirkan kisah-kisah nyata, misteri, dan pesugihan yang menarik untuk disimak setiap harinya. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Percaya atau tidak, setiap cerita memiliki pelajaran yang bisa kita ambil. Namaku Rani. Saat usiaku menginjak 35 tahun, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah hanya dalam hitungan hari. Kepergian ayah meninggalkan luka yang begitu dalam, tetapi duka itu juga membawa beban yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan seorang orang tua. Seluruh aset keluarga, termasuk sebuah pabrik plastik di pinggiran Subang, kini berada di bawah tanggung jawabku. Orang-orang datang silih berganti untuk mengucapkan belasungkawa. Di depan wajahku mereka tersenyum penuh simpati, tetapi di belakang, aku bisa mendengar bisikan yang membuat dadaku semakin sesak. Itu pabrik besar, apa Rani sanggup mengurusnya sendirian? Semoga saja tidak bernasib seperti perusahaan lain yang bangkrut. Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Tidak ada gunanya menjelaskan bahwa sebenarnya aku sendiri juga dihantui keraguan yang sama. Selama ini aku hanya sesekali membantu mengurus administrasi. Semua keputusan penting selalu berada di tangan ayah. Kini meja kerjanya kosong, kursinya tidak lagi ditempati siapapun. Sementara seluruh karyawan menunggu arah dariku. Pagi pertama setelah masa berkabung selesai, aku memasuki area pabrik. Udara khas plastik yang baru diproses langsung memenuhi penciumanku. Deretan mesin ekstrusi berdiri kokoh, mengeluarkan suara berirama yang sejak kecil sudah begitu akrab di telingaku. Para pekerja menghentikan aktivitas sejenak ketika melihatku berjalan melewati lorong produksi. "Selamat pagi, Bu Rani." "Pagi. Silahkan lanjut bekerja," jawabku sambil berusaha terdengar tenang. Di balik senyum mereka, aku melihat harapan yang begitu besar. Ratusan keluarga menggantungkan hidup pada pabrik ini. Pikiran itu membuat langkahku terasa semakin berat. Aku masuk ke ruang kantor utama yang selama puluhan tahun menjadi tempat ayah mengambil setiap keputusan. Aroma kayu tua dan berkas-berkas yang tersusun rapi seakan masih menyimpan kehadirannya. Aku duduk di kursinya. Entah mengapa ruangan itu terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. "Pak, kalau memang bisa melihatku sekarang, bantu aku," gumamku pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara mesin dari kejauhan yang terdengar samar menembus kaca. Hari-hari pertama ku habiskan mempelajari laporan keuangan. Semakin lama ku baca, semakin ku sadari bahwa keadaan perusahaan tidak seindah yang dibayangkan orang luar. Memang pabrik masih beroperasi, tetapi biaya produksi terus naik. Harga bahan baku melonjak. Beberapa pelanggan besar mulai mengurangi pesanan, sementara keuntungan semakin menipis. Anehnya, selama bertahun-tahun, perusahaan ini tidak pernah benar-benar mengalami kerugian besar. Setiap kali keadaan memburuk, selalu saja muncul kontrak baru yang menyelamatkan kondisi keuangan. Aneh sekali, gumamku sambil membalik halaman demi halaman laporan lama. Di saat itulah, seseorang mengetuk pintu. "Silahkan masuk." Seorang pria berusia sekitar 60 tahun melangkah pelan. Rambutnya telah memutih, tetapi sorot matanya masih tajam. Ia adalah Pak Darto, mandor paling senior yang sudah bekerja sejak zaman ayah membangun pabrik ini. "Maaf mengganggu, Bu." "Tidak apa-apa, Pak. Ada yang ingin dibicarakan." Ia tampak ragu sebelum akhirnya duduk di kursi depan mejaku. "Semua karyawan percaya Ibu bisa memimpin tempat ini." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Tapi jujur saja, saya masih belajar." Pak Darto mengangguk pelan, lalu menatap foto ayah yang masih terpajang di dinding. Almarhum selalu bilang, pabrik ini harus tetap hidup apapun yang terjadi. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi entah mengapa cara Pak Darto mengucapkannya membuat bulu kudukku meremang. "Apa maksud Bapak?" Ia terdiam cukup lama sebelum menggeleng perlahan. "Mungkin saya terlalu banyak pikiran.
Percakapan itu berhenti begitu saja. Namun sejak saat itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang-orang lama di pabrik ini. Mereka seolah mengetahui rahasia yang tidak pernah diceritakan kepadaku. Menjelang sore, aku memutuskan berkeliling seorang diri. Di bagian belakang kompleks pabrik, terdapat gudang tua yang sudah lama tidak digunakan. Pintu besinya tampak berkarat. Tetapi anehnya, gembok yang menggantung masih terlihat baru. Saat aku mencoba mendekat, Pak Darto tiba-tiba datang dengan langkah tergesa. "Bu Rani, jangan ke sana." Aku menoleh heran. "Kenapa? Bukankah itu bagian dari aset perusahaan?" "Iya, tapi gudang itu sudah lama ditutup." "Apa isinya?" Ia menundukkan kepala sesaat sebelum menjawab lirih. "Hanya barang-barang lama peninggalan almarhum." Tatapannya seakan memintaku untuk tidak bertanya lebih jauh. Aku memilih mengangguk, meski rasa penasaran justru semakin besar. Saat berjalan meninggalkan gudang itu, aku sempat menoleh sekali lagi. Entah hanya perasaanku atau bukan, tetapi aku merasa ada seseorang yang sedang mengamatiku dari balik jendela gudang yang gelap. Sejak hari pertama memimpin pabrik plastik warisan keluarga itu, aku mulai menyadari bahwa yang kuterima bukan sekadar sebuah usaha besar, melainkan juga bayang-bayang rahasia yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Saat itu aku belum tahu, rahasia itulah yang perlahan akan menyeret hidupku ke dalam kegelapan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak resmi memimpin pabrik plastik warisan ayah, aku mulai memahami betapa berat tanggung jawab yang selama ini dipikulnya seorang diri. Hampir setiap pagi, telepon di meja kerjaku berdering tanpa henti. Ada pemasok yang menagih pembayaran, pelanggan yang meminta pengiriman dipercepat, hingga bagian keuangan yang terus mengingatkanku bahwa arus kas perusahaan semakin menipis. Aku mencoba tetap terlihat tenang di depan para karyawan, tetapi setiap kali pintu ruang kerja tertutup, semua kegelisahan itu seolah menumpuk di dalam kepalaku. "Bu Rani, pembayaran bahan baku minggu depan sudah jatuh tempo." "Baik, nanti saya cari solusinya." Jawaban itu keluar begitu saja, padahal aku sendiri belum tahu harus mencari solusi kemana. Setiap malam aku membawa pulang tumpukan laporan keuangan. Semakin lama ku pelajari, semakin jelas bahwa kondisi perusahaan jauh lebih rapuh daripada yang terlihat dari luar. Mesin memang masih beroperasi, tetapi keuntungan yang masuk hampir habis untuk menutup biaya produksi dan utang lama. Aku mulai menjual beberapa aset yang tidak terlalu digunakan. Kendaraan operasional lama dilepas, gudang penyimpanan yang kosong disewakan. Bahkan sebagian tabungan pribadiku ikut digunakan agar gaji para pekerja tetap dibayarkan tepat waktu. Bagiku, tidak ada yang lebih penting daripada memastikan ratusan keluarga yang bergantung pada pabrik ini tetap bisa membawa nafkah pulang. Namun, keadaan justru semakin sulit. Suatu siang, kepala bagian pemasaran masuk dengan wajah muram. "Bu, pelanggan dari Jakarta membatalkan kontraknya." Aku mengangkat kepala perlahan. Alasannya, mereka memilih pemasok lain yang menawarkan harga lebih murah. Aku menarik napas panjang. Itu adalah pelanggan terbesar kami selama bertahun-tahun. Kehilangan mereka berarti kehilangan sebagian besar pemasukan perusahaan. Sepeninggal karyawan itu, ruangan kembali sunyi. Aku memandangi foto ayah yang masih berdiri di atas meja. "Pak, bagaimana dulu ayah bisa melewati semua ini?" Tentu saja tidak ada jawaban. Menjelang malam, Pak Darto mengetuk pintu ruanganku. Wajahnya terlihat lebih serius dibanding biasanya. "Bu, boleh bicara sebentar?" "Silahkan duduk, Pak." Ia melungku beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. "Kalau perusahaan terus begini, mungkin akan sulit bertahan." Aku tersenyum pahit. "Saya juga tahu, Pak." Pak Darto mengusap kedua tangannya seperti sedang menimbang sesuatu. "Dulu, waktu keadaan benar-benar sulit, almarhum pernah mendapat bantuan." Aku langsung menatapnya. "Bantuan dari bank?" Pak Darto menggeleng. "Bukan." Lalu, ia kembali diam cukup lama. "Dari seseorang." Jawaban itu justru membuatku semakin bingung. "Maksud Bapak?" Pak Darto berdiri perlahan. "Kalau Ibu benar-benar sudah kehabisan jalan, mungkin sudah waktunya bertemu orang itu." Belum sempat aku bertanya lebih jauh, ia sudah berpamitan keluar. Kata-katanya terus. Sepanjang perjalanan pulang malam itu, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bayangan lelaki tua yang kutemui terus memenuhi pikiranku. Ucapannya terdengar sederhana, tetapi menyisakan beban yang sulit dijelaskan. Berkali-kali aku meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah cara seseorang memanfaatkan orang yang sedang putus asa. Namun, setiap kali mengingat kondisi pabrik yang semakin terpuruk, keyakinanku mulai goyah. Keesokan paginya, aku kembali duduk di ruang kerja dengan setumpuk tagihan yang belum terbayar. Kepala bagian keuangan datang membawa laporan terbaru. "Bu Rani,
Saldo perusahaan hanya cukup untuk operasional beberapa hari lagi. Aku mengusap pelipis yang terasa berdenyut. Kalau pinjaman bank, mereka meminta jaminan tambahan. Aku hanya mengangguk pelan. Semua jalan yang kupikirkan seolah menemui jalan buntu. Sore harinya, Pak Darto kembali menghampiriku. Ibu sudah memikirkan perkataan orang tua itu? Aku menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya menjawab lirih. Pak, sebenarnya siapa dia? Pak Darto menarik napas panjang. Saya hanya tahu almarhum mengenalnya sejak pabrik ini masih kecil. Selebihnya, saya tidak pernah berani bertanya. Lalu, ayah pernah meminta bantuannya? Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya justru mengarah keluar jendela. Kadang ada rahasia yang sengaja disimpan agar tidak menjadi beban bagi orang berikutnya. Kalimat itu membuatku semakin penasaran. Malam berikutnya aku mengambil keputusan yang sampai sekarang masih kusesali. Aku kembali mendatangi rumah lelaki tua itu seorang diri. Hujan rintik-rintik membasahi jalan desa, sementara rumah kayu itu tetap berdiri dalam kesunyian, seperti menungguku datang. Saat aku mengetuk pintu, suara berat dari dalam langsung terdengar. Aku tahu kau akan kembali. Aku masuk perlahan. Lelaki tua itu sudah duduk di tempat yang sama. Aku tidak datang untuk mencari kekayaan, kataku tegas. Lalu, aku hanya ingin menyelamatkan pabrik dan para karyawan. Ia tersenyum tipis. Alasan yang sama seperti ayahmu dulu. Jantungku berdetak lebih cepat. Apa sebenarnya yang ayah lakukan? Setiap pemimpin akan dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah mudah. Jawabannya tetap menggantung. Lelaki tua itu kemudian mengambil sebuah mangkuk tanah liat berisi air dan meletakkannya di hadapanku. Ini bukan janji untuk menjadi orang terkaya. Lalu, hanya membuka jalan agar rejeki yang selama ini tertutup kembali mengalir. Aku masih ragu. Tidak ada syarat lain? Ia menatapku cukup lama. Hanya satu. Apapun yang terjadi setelah ini, jangan pernah mencari tahu bagaimana jalan itu bekerja. Aku terdiam. Dalam keadaan bingung dan terdesak, aku akhirnya menganggukkan kepala. Lelaki tua itu memintaku memejamkan mata. Ia merapalkan doa-doa yang tidak kupahami. Aroma dupa memenuhi ruangan, sementara angin malam tiba-tiba berembus lebih dingin dari sebelumnya. Tidak ada cahaya aneh ataupun kejadian luar biasa. Ritual itu berlangsung singkat. Sebelum aku pulang, lelaki tua tersebut hanya berkata pelan, "Mulai besok, nasib pabrikmu akan berubah." Aku menganggap perkataannya sekadar penghiburan. Namun keesokan paginya, semuanya benar-benar berubah. Belum lama aku tiba di kantor, telepon berdering. "Bu Rani, ada perusahaan dari Bandung ingin memesan kemasan plastik dalam jumlah besar." Aku terkejut. "Serius?" "Iya Bu, mereka ingin kontrak 1 tahun." Belum selesai pembicaraan itu, telepon lain kembali masuk. "Bu, pelanggan lama dari Jakarta ingin bekerja sama lagi." Aku memandang stafku dengan wajah bingung. Hari ini kenapa semua datang bersamaan? Tidak ada yang bisa menjawab. Dalam waktu seminggu, pesanan terus berdatangan tanpa henti. Gudang yang sebelumnya hampir kosong kini dipenuhi bahan baku. Mesin kembali beroperasi selama 24 jam. Para pekerja yang sempat cemas kini kembali tersenyum. "Syukurlah Bu, akhirnya pabrik kita selamat." Aku ikut tersenyum, meskipun jauh di dalam hati muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Semua perubahan itu terjadi terlalu cepat, seolah seseorang telah membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Aku mencoba mengabaikan firasat buruk itu. Mungkin ini memang hasil dari kerja keras kami. Mungkin memang sedang datang masa keberuntungan. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Suatu siang, bagian produksi datang tergesa-gesa ke ruanganku. "Bu Rani, ada apa?" "Pak Hendra dibawa ke rumah sakit." Aku langsung berdiri. "Kenapa?" "Tadi pagi beliau hanya mengeluh pusing dan demam ringan. Tiba-tiba kondisinya memburuk." Pak Hendra adalah salah satu operator mesin paling berpengalaman. Selama bertahun-tahun ia jarang sekali mengambil cuti. Sejak kepergian Pak Hendra, suasana di pabrik tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Mesin-mesin tetap beroperasi tanpa henti, truk pengangkut bahan baku datang silih berganti, dan pesanan terus memenuhi gudang. Dari luar, perusahaan kami tampak sedang berada di puncak kejayaan. Namun di balik suara bising produksi dan tumpukan kontrak baru, ada kegelisahan yang mulai tumbuh di hati setiap orang, termasuk aku. Setiap pagi ketika memasuki area pabrik, aku selalu melihat para karyawan bekerja seperti biasa. Mereka tetap bercanda saat pergantian shift, menikmati kopi di ruang istirahat, dan saling menyemangati untuk mengejar target produksi. Akan tetapi, senyum mereka kini terasa dipenuhi kecemasan yang sulit disembunyikan. "Bu Rani, semoga kejadian Pak Hendra kemarin memang cuma musibah." Aku mengangguk pelan. Kita semua berharap begitu. Aku benar-benar ingin mempercayai kalimat itu. Bahkan aku berusaha menghapus semua bayangan tentang lelaki tua di rumah kayu. Kupikir jika aku terus fokus bekerja, semua rasa takut itu akan menghilang dengan sendirinya.
Namun harapan itu hanya bertahan beberapa hari. Suatu pagi, bagian personalia datang tergesa-gesa ke ruanganku. "Bu, ada apa lagi?" Bu Siti dari bagian pengepakan tidak masuk kerja. "Kenapa?" Katanya demam tinggi sejak semalam. Aku langsung menghubungi keluarganya. Suaminya menjelaskan bahwa Bu Siti tiba-tiba lemas setelah pulang bekerja. Padahal sebelumnya ia masih terlihat sehat, dan bahkan sempat bermain dengan anak-anaknya. Dokter bilang masih diperiksa, Bu. "Semoga cepat sembuh," jawabku, mencoba menenangkan diri. Namun 2 hari kemudian kabar buruk kembali datang. Bu Siti meninggal dunia. Aku memejamkan mata ketika mendengar berita itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Kepala personalia menggeleng. Belum ada penyebab yang benar-benar jelas. Aku mulai kehilangan kata-kata. 2 kematian dalam waktu yang berdekatan tentu membuat seluruh karyawan gelisah. Saat jam istirahat, aku mendengar bisikan-bisikan yang sebelumnya tidak pernah ada. Jangan-jangan memang ada penyakit menular. Tapi dokter tidak bilang begitu. Aneh, semuanya berawal dari demam biasa. Aku segera memanggil tim keselamatan kerja. Seluruh area produksi dibersihkan lebih ketat. Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada semua pekerja. Air minum diganti, makanan di kantin diperiksa. Bahkan ventilasi pabrik ikut dicek. Hasilnya membuatku semakin bingung. Tidak ditemukan sesuatu yang membahayakan. Semua pemeriksaan lingkungan menunjukkan kondisi normal. Beberapa dokter yang kami datangkan pun tidak menemukan hubungan antara kematian para pekerja. Aku berdiri di depan ruang produksi sambil memandangi ratusan karyawan yang masih bekerja. Mudah-mudahan ini memang hanya kebetulan. Tetapi jauh di dalam hati, aku mulai sulit mempercayai kata-kataku sendiri. Seminggu kemudian musibah kembali datang. Kali ini seorang teknisi muda bernama Arif mendadak pingsan ketika sedang memeriksa mesin. "Pak, cepat panggil ambulans." Suasana pabrik berubah panik. Aku ikut berlari menuju lokasi. Wajah Arif terlihat pucat. Napasnya sangat lemah. "Arif, kamu dengar saya?" Ia membuka mata perlahan. "Bu, badan saya dingin sekali." "Itu cuma karena kamu sakit. Bertahan ya." Tangannya menggenggam pergelangan tanganku beberapa detik sebelum akhirnya terlepas. Arif dibawa ke rumah sakit. Esok paginya, kabar duka kembali datang. Aku tidak sanggup lagi menghitung berapa lama aku hanya duduk memandangi lantai ruang kerja tanpa bergerak. Malam itu aku tidak sanggup memejamkan mata. Map tua yang kutemukan di dalam gudang terus terbayang di benakku. Yang paling menggangguku bukan sekadar daftar nama para karyawan, melainkan kenyataan bahwa nama Pak Hendra, Bu Siti, dan Arif sudah tertulis sebelum mereka meninggal. Aku mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin itu hanya data arsip. Mungkin ada kesalahan pencatatan. Namun semakin kupikirkan, semakin sulit aku menerima semua itu sebagai kebetulan. Keesokan paginya, aku datang lebih awal ke pabrik. Matahari baru saja terbit ketika aku berdiri di depan bangunan utama. Suara mesin produksi kembali menggema, seolah tidak pernah ada kesedihan yang menyelimuti tempat ini. Para pekerja yang tersisa tetap menjalankan tugas mereka, meskipun wajah-wajah mereka kini tampak lebih muram. "Selamat pagi, Bu Rani." "Pagi. Bagaimana keadaan di lini produksi?" "Masih sesuai target, Bu." Aku mengangguk pelan. Target produksi memang tercapai, tetapi suasana kerja telah berubah. Tidak ada lagi tawa lepas saat pergantian shift. Setiap orang bekerja dalam diam, seolah berharap hari itu dapat berlalu tanpa ada kabar buruk. Sebelum masuk ke ruang kerja, aku memanggil Pak Darto. "Pak, saya ingin melihat gudang belakang lagi." Wajahnya langsung berubah tegang. "Untuk apa, Bu?" Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pak Darto menghela napas panjang. "Percayalah, Bu, semakin Ibu mencari tahu, semakin berat beban yang akan Ibu pikul." Aku menatapnya dengan serius. "Saya pemilik pabrik ini. Kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan, saya berhak mengetahuinya." Ia tidak membantah lagi, namun aku bisa melihat keraguan di matanya. Menjelang siang, aku sengaja memeriksa seluruh area pabrik. Setelah memastikan sebagian besar karyawan sibuk bekerja, aku berjalan menuju gudang tua di belakang kompleks. Bangunan itu berdiri terpisah dari area produksi, dikelilingi semak liar yang mulai meninggi. Cat dindingnya mengelupas, sementara atap seng tampak dipenuhi karat. Di depan pintu besi, gembok yang semalam terbuka kini kembali terkunci.
Aneh. Aku yakin pintu itu sempat terbuka. Saat sedang memperhatikan gembok tersebut, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Bu Rani, aku menoleh. Seorang petugas keamanan berdiri beberapa meter dariku. Maaf Bu, saya kira Ibu sudah pulang. Kamu yang mengunci gudang ini? Bukan Bu. Lalu siapa? Satpam itu menggeleng. Setahu saya gudang ini memang selalu terkunci. Jawaban itu membuatku semakin bingung. Tadi malam pintunya terbuka. Ia terlihat ragu sebelum menjawab. Saya berjaga sampai pagi. Tidak ada orang yang masuk ke sini. Aku memilih tidak memperpanjang pembicaraan. Sore harinya, aku meminta bagian administrasi mencarikan seluruh dokumen lama mengenai gudang tersebut. Anehnya, tidak ada satupun arsip yang menjelaskan fungsi bangunan itu. Denah pabrik memang mencantumkan keberadaannya, tetapi kolom keterangan dibiarkan kosong. Pak Darto. Iya Bu. Dulu gudang ini dipakai untuk apa? Ia menatapku beberapa saat. Sudah lama sekali saya tidak masuk ke sana. Jawaban Bapak selalu sama. Saya memang tidak bisa menjelaskan semuanya. Aku mulai kehilangan kesabaran. Kenapa semua orang di sini seperti menyembunyikan sesuatu? Pak Darto hanya menundukkan kepala. Menjelang malam, hujan turun cukup deras. Sebagian besar karyawan sudah pulang. Aku berpura-pura meninggalkan pabrik, tetapi sebenarnya bersembunyi di ruang kantor yang lampunya kupadamkan. Aku ingin memastikan apakah benar ada seseorang yang datang ke gudang itu. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, ketika suara mobil terdengar memasuki halaman belakang. Aku mengintip dari balik jendela. Sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari gudang tua. Dadaku langsung berdegup lebih cepat. Pintu mobil terbuka. Seorang lelaki tua turun perlahan. Aku mengenal sosok itu. Dialah orang yang pernah kutemui di rumah kayu. Apa yang dia lakukan di sini? Gumamku. Tak lama kemudian muncul sosok lain. Aku mematung. Orang itu adalah aku sendiri. Lebih tepatnya, Rani yang mengenakan mantel gelap dan berjalan tergesa menuju gudang. Aku tidak pernah merasa datang ke tempat itu malam sebelumnya. Pemandangan itu membuat pikiranku kacau. Aku segera keluar dari kantor dan mendekat dengan langkah pelan. Pintu gudang terbuka. Dari celah dinding yang retak, aku mengintip ke dalam. Di tengah ruangan terdapat meja kayu tua yang dipenuhi lilin-lilin menyala. Asap dupa mengepul memenuhi udara. Lelaki tua itu berdiri sambil menggumamkan doa yang tidak kupahami. Di hadapannya, kulihat seorang perempuan yang wajahnya sangat mirip denganku sedang berdiri membelakangi pintu. Aku mengucak mata. Ketika kulihat lagi, perempuan itu ternyata benar-benar aku. Sejak malam ketika aku menemukan foto lama di dalam gudang, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Wajah lelaki tua itu terus menghantuiku. Foto tersebut jelas diambil lebih dari 20 tahun lalu, saat peresmian pabrik plastik milik ayah. Tetapi wajahnya sama persis seperti saat aku bertemu dengannya beberapa minggu sebelumnya. Tidak tampak lebih tua, tidak tampak berubah. Logikaku berusaha mencari penjelasan, tetapi setiap kemungkinan selalu berakhir dengan kebuntuan. Pagi itu, aku datang ke kantor dengan satu tujuan. Aku harus menemukan semua peninggalan ayah yang belum pernah kubuka. Selama ini aku terlalu sibuk mengurus operasional pabrik, hingga tidak sempat memeriksa ruang arsip di lantai 2, yang sejak lama dibiarkan terkunci. Aku memanggil Pak Darto. Pak, kunci ruang arsip masih ada? Ia terlihat terkejut. Masih Bu, saya ingin masuk sekarang. Pak Darto terdiam beberapa saat sebelum mengeluarkan sebuah kunci kecil dari saku bajunya. Almarhum pernah berpesan agar ruangan itu tidak dibuka kalau belum benar-benar diperlukan. Aku menatapnya lekat. Sekarang saya merasa memang sudah waktunya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menyerahkan kunci itu. Ruang arsip dipenuhi debu. Lemari-lemari besi berdiri rapat dengan map-map tua yang sebagian sudah menguning. Bau kertas lembab memenuhi ruangan. Aku mulai membuka satu persatu kotak penyimpanan, berharap menemukan sesuatu yang dapat menjelaskan semua keanehan yang terjadi. Sebagian besar hanya berisi laporan produksi lama, surat kontrak dan dokumen pembelian mesin. Hingga di sudut lemari paling bawah, aku menemukan sebuah kotak kayu berukuran sedang. Kotak itu berbeda dengan yang lain karena tidak diberi label. Ketika kubuka perlahan, di dalamnya hanya ada sebuah buku tebal bersampul kulit hitam yang sudah mulai retak dimakan usia. Tidak ada judul, hanya sebuah simbol berbentuk lingkaran yang terukir di bagian depan. Aku merasakan tengkukku merinding. Pak Darto, Bapak pernah melihat buku ini? Ia menatap sekilas, lalu wajahnya langsung pucat. Bu, tutup lagi. Kenapa? Itu milik almarhum. Ayah menulis buku ini. Pak Darto mengangguk pelan, tapi saya tidak pernah diizinkan membacanya. Rasa penasaranku jauh lebih besar daripada rasa takut. Aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan ayah langsung memenuhi pandanganku. Jika suatu hari buku ini dibaca oleh anakku, berarti aku sudah tidak ada. Maafkan ayah karena mewariskan bukan hanya pabrik ini, tetapi juga dosa yang selama bertahun-tahun tidak sanggup ayah hentikan. Aku menelan ludah. Tanganku mulai gemetar.
Kubalik halaman berikutnya. Isinya bukan catatan keuangan, melainkan kisah perjalanan ayah ketika membangun pabrik dari nol. Awalnya semua berjalan seperti cerita perjuangan seorang pengusaha biasa. Ia bekerja keras, meminjam uang ke sana kemari, bahkan hampir menjual rumah karena perusahaan terus merugi. Namun beberapa halaman setelah itu, isi buku berubah. Pada saat aku hampir kehilangan segalanya, seseorang datang menawarkan jalan yang tidak pernah kupahami sepenuhnya. Aku langsung teringat pada lelaki tua di rumah kayu. Sejak membaca buku warisan ayah, hidupku berubah sepenuhnya. Aku tidak lagi memandang pabrik sebagai sumber kebanggaan keluarga, melainkan sebagai tempat yang menyimpan penyesalan selama puluhan tahun. Setiap suara mesin produksi yang dulu terdengar seperti pertanda keberhasilan, kini justru terasa seperti pengingat bahwa di balik setiap keuntungan, mungkin ada harga yang tidak pernah disadari oleh para pekerja. Buku itu selalu kubawa kemanapun aku pergi. Hampir setiap malam kubaca kembali halaman demi halaman, berharap menemukan petunjuk tentang cara mengakhiri semua ini. Namun semakin sering kubaca, semakin jelas bahwa ayah sendiri tidak pernah berhasil memutus rantai tersebut. Ia hanya mampu menunda, bukan menghentikan. Sore itu aku mendapat kabar yang sudah kutakutkan sejak beberapa hari sebelumnya. Bu Rani, kepala personalia masuk dengan langkah tergesa. Pak Beni masih dirawat. Aku mengangguk pelan. Bagaimana kondisinya? Dokter bilang belum ada perkembangan. Aku memejamkan mata beberapa detik. Semoga masih ada harapan. Namun jauh di dalam hati, aku mulai kehilangan keyakinan. Malam harinya aku mengambil keputusan yang selama ini terus kuhindari. Aku kembali mendatangi rumah kayu di pinggir desa tempat lelaki tua itu tinggal. Hujan baru saja reda. Jalanan masih basah. Sementara udara malam terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Begitu aku tiba di depan rumah, pintunya sudah terbuka. Aku tahu kau akan datang. Suara lelaki tua itu terdengar tenang seperti biasa. Aku melangkah masuk tanpa basa-basi. Saya ingin semua ini dihentikan. Ia menatapku cukup lama sebelum tersenyum tipis. Akhirnya kau mengetahui isi buku ayahmu. Aku langsung terkejut. Bapak tahu tentang buku itu? Ayahmu pernah membacakan sebagian isinya. Aku mengepalkan tangan. Kalau memang Bapak tahu semua akibatnya, kenapa dulu menawarkan jalan itu? Ia menghela napas pelan. Aku hanya menunjukkan pilihan. Keputusan selalu berada di tangan pemiliknya. Pilihan yang menghancurkan banyak orang bukanlah pilihan. Ruangan mendadak sunyi. Lelaki tua itu mengambil secangkir teh yang sudah dingin lalu meletakkannya kembali tanpa diminum. Kau ingin menghentikan semuanya? Iya. Bisa. Jawaban itu membuatku langsung berdiri. Bagaimana caranya? Sorot matanya berubah tajam. Setiap perjanjian memiliki penutup. Apa yang harus saya lakukan? Ia terdiam beberapa saat sebelum menjawab perlahan. Kau harus rela kehilangan semua yang telah kau peroleh. Aku tidak ragu sedikit pun. Saya siap. Bukan hanya uang. Apapun. Bukan hanya pabrik. Aku mengangguk. Asalkan tidak ada lagi bekerja yang meninggal. Lelaki tua itu menatapku lekat seolah sedang memastikan kesungguhanku. Kalau begitu, mulai malam ini, jangan pernah lagi melakukan ritual apapun. Jangan datang kemari. Jangan membuka kembali jalan yang pernah dibuka ayahmu. Itu saja. Ia menggeleng. Setelah itu, bersiaplah menerima akibatnya. Aku pulang dengan secercah harapan. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin masih ada jalan keluar. Keesokan paginya, aku langsung mengumpulkan seluruh manajer. Mulai hari ini, kita hentikan seluruh hal yang tidak berkaitan dengan operasional perusahaan. Mereka saling berpandangan. Saya juga akan menjual sebagian aset perusahaan untuk menutup utang. Kepala keuangan terlihat terkejut. Bu, bukankah sekarang keuntungan kita sedang besar? Aku menatap laporan di atas meja. Keuntungan yang membuat saya tidak bisa tidur setiap malam. Bukanlah keuntungan yang ingin saya pertahankan. Tidak ada yang berani membantah. Siang harinya, telepon dari rumah sakit berbunyi. Jantungku langsung berdegup keras. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Selamat siang. Suara dokter terdengar serius. Kondisi Pak Beni mulai stabil. Aku menarik napas lega. Syukurlah. Untuk pertama kalinya, sejak semua musibah terjadi, ada seorang pekerja yang berhasil melewati masa kritis. Aku mulai percaya bahwa keputusanku menghentikan semua hubungan dengan lelaki tua itu memang membawa perubahan. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Menjelang malam, listrik di area produksi tiba-tiba padam. Mesin-mesin berhenti bersamaan. Alarm keselamatan berbunyi di seluruh bangunan. Kepergian Pak Beni menjadi pukulan yang hampir meruntuhkan sisa semangatku. Aku duduk sendirian di ruang kerja hingga menjelang pagi, memandangi halaman terakhir buku warisan ayah yang kini dipenuhi bekas lipatan. Di luar jendela, langit mulai memerah, tetapi bagiku, fajar itu tidak membawa harapan baru. Yang tersisa hanya rasa bersalah karena setiap keputusan yang kuambil seolah selalu berakhir dengan penderitaan orang lain. Ketika para karyawan mulai berdatangan, aku mengumpulkan seluruh staf di aula produksi. Wajah mereka tampak lelah.
Sebagian masih mengenakan pita hitam sebagai tanda belasungkawa atas meninggalnya Pak Beni. Aku berdiri di depan mereka dengan suara yang bergetar. Terima kasih karena kalian masih bertahan bekerja di sini. Ruangan tetap hening. Aku tahu banyak dari kalian merasa takut. Beberapa orang saling berpandangan. Tidak ada yang menyangkal. Aku juga merasakan hal yang sama. Seorang operator mesin mengangkat tangan perlahan. Bu, apa pabrik ini memang sedang terkena musibah? Aku menarik napas panjang. Saya belum bisa menjawabnya, tapi saya berjanji akan melakukan apapun agar tidak ada lagi korban. Kalimat itu disambut anggukan pelan, meski aku tahu kepercayaan mereka mulai memudar. Sejak hari itu, aku mengambil keputusan besar. Jam operasional pabrik dikurangi, lembur dihentikan sementara, seluruh pekerja diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan setiap pekan. Aku bahkan memanggil psikolog untuk mendampingi para karyawan yang mengalami trauma akibat rentetan kematian rekan-rekan mereka. Namun semua usaha itu tidak mampu menghapus keanehan yang mulai bermunculan. Malam pertama setelah keputusan tersebut, alarm kebakaran berbunyi sendiri. Petugas keamanan segera berlari menuju gudang bahan baku. Ada api? Tidak ada, Bu. Kalau begitu kenapa alarm menyala? Kami juga tidak tahu. Sistem diperiksa hingga pagi. Tidak ditemukan kerusakan. 2 malam kemudian, kejadian lain muncul. Mesin pencetak plastik yang baru saja dimatikan tiba-tiba kembali menyala tanpa ada operator yang menghidupkannya. Teknisi langsung memutus aliran listrik. Anehnya, roda mesin masih terus berputar selama beberapa menit. Ini tidak mungkin, kata salah seorang teknisi sambil menatap panel listrik. Semua arus sudah diputus. Aku berdiri beberapa langkah dari mesin itu. Suara logam yang berputar perlahan terdengar seperti rintihan panjang di tengah pabrik yang sunyi. Bulu kuduku meremang. Belum selesai rasa takut itu menghilang. Beberapa pekerja mulai melapor mengalami mimpi yang sama. Bu, seorang karyawan perempuan menghampiriku saat jam istirahat. Saya hampir tidak berani masuk kerja. Ada apa? Saya bermimpi melihat orang-orang yang sudah meninggal berdiri di lorong produksi. Aku mencoba tetap tenang. Mungkin karena ibu masih syok. Ia menggeleng cepat. Bukan cuma saya. Beberapa pekerja lain ikut mendekat. Saya juga. Saya mendengar suara mesin padahal sedang tidur. Saya melihat seseorang memanggil nama saya. Ruangan mendadak sunyi. Hari-hari setelah keruntuhan sebagian bangunan, pabrik terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah akhir yang tidak lagi bisa kuhindari. Hampir setiap pagi ada saja kabar tentang kerusakan baru. Mesin yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung produksi berhenti berfungsi satu demi satu. Para pelanggan mulai membatalkan kontrak karena pesanan tidak lagi dapat dipenuhi tepat waktu. Rekening perusahaan yang sempat penuh kini kembali menipis untuk menutup biaya perbaikan dan pesangon karyawan yang memilih mengundurkan diri. Aku mengumpulkan seluruh pekerja yang masih bertahan di aula produksi. Mulai besok, operasional pabrik kita hentikan sementara. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Seorang operator mengangkat tangan. Bu, apakah perusahaan akan tutup? Aku memandang wajah-wajah yang selama ini ikut membangun pabrik bersama keluargaku. Aku belum tahu. Tapi aku tidak ingin kalian bekerja di tempat yang sudah tidak lagi aman. Beberapa karyawan terlihat menundukkan kepala. Ada yang menangis pelan. Sebagian besar dari mereka telah bekerja belasan bahkan puluhan tahun. Pabrik ini bukan sekedar tempat mencari nafkah, melainkan bagian dari kehidupan mereka. Apa kami masih akan menerima hak kami, Bu? Tanya seorang ibu dari bagian pengepakan. Aku mengangguk mantap. Selama masih ada aset yang bisa dijual, aku akan berusaha memenuhi kewajiban perusahaan. Mereka tidak bertepuk tangan. Tidak ada sorak semangat. Yang terdengar hanyalah keheningan panjang yang dipenuhi rasa kehilangan. Menjelang sore, kawasan pabrik perlahan kosong. Truk terakhir meninggalkan gudang membawa sisa bahan baku yang masih bisa diselamatkan. Aku berdiri di halaman sambil memandangi bangunan yang sejak kecil menjadi bagian dari hidupku. Pak Darto datang menghampiri. Bu Rani? Ya, Pak. Semua pekerja sudah pulang. Aku mengangguk pelan. Terima kasih karena Bapak tetap bertahan sampai hari ini. Ia tersenyum tipis. Saya sudah menganggap tempat ini seperti rumah. Aku menatap bangunan utama yang mulai terlihat kusam. Maaf karena saya tidak mampu menyelamatkannya. Pak Darto menggeleng perlahan. Mungkin memang sudah waktunya semua ini berakhir. Malam mulai turun. Langit di atas Subang dipenuhi awan hitam yang bergerak perlahan. Kilatan petir sesekali menyambar di kejauhan. Disusul suara guntur yang menggema. Entah mengapa, malam itu aku merasa harus kembali memasuki gudang tua untuk terakhir kalinya. Pak, saya mau ke belakang sebentar. Saya ikut.
Aku menggeleng. Biarkan saya sendiri. Pak Darto tampak ingin mencegah, tetapi akhirnya mengalah. Aku berjalan melewati lorong yang kini gelap tanpa suara mesin. Untuk pertama kalinya sejak pabrik berdiri, seluruh area benar-benar sunyi. Sesampainya di depan gudang tua, pintunya sudah terbuka. Aku sama sekali tidak terkejut, seolah tempat itu memang sedang menungguku. 5 tahun telah berlalu sejak malam ketika api melalap seluruh pabrik plastik yang pernah menjadi kebanggaan keluargaku. Waktu memang mampu menghapus banyak hal, tetapi tidak semua luka dapat hilang begitu saja. Aku memilih meninggalkan Subang beberapa bulan setelah kebakaran itu. Seluruh aset yang masih tersisa kujual untuk membayar hak para karyawan, melunasi utang perusahaan, dan membantu keluarga mereka yang pernah kehilangan orang-orang tercinta. Tidak ada lagi yang bisa kusebut sebagai warisan, selain kenangan yang setiap malam masih sesekali datang dalam mimpi. Kini aku menjalani hidup yang jauh lebih sederhana. Aku membuka usaha kecil di kota lain dan berusaha memulai semuanya dari awal. Penghasilannya tidak besar, tetapi setiap rupiah yang kudapat terasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi rasa takut ketika melihat laporan keuangan. Tidak ada lagi kegelisahan setiap kali telepon berdering. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku memahami bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah. Namun, masa lalu rupanya belum benar-benar selesai. Suatu sore, telepon genggamku berbunyi. Nama yang muncul di layar membuatku terdiam. Pak Darto. Aku segera mengangkatnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu Rani. Suara lelaki tua itu terdengar semakin berat dimakan usia. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah masih sehat. Aku tersenyum tipis. Syukurlah. Beberapa detik kami sama-sama terdiam. Kemudian ia berkata pelan, Bu, bekas pabrik itu masih sering dibicarakan orang. Aku memejamkan mata. Apalagi yang terjadi di sana? Banyak warga mengaku mendengar suara mesin pada tengah malam. Aku tidak langsung menjawab. Padahal bangunannya sudah habis terbakar. Iya, katanya kadang terdengar suara sirene juga. Aku menarik napas panjang. Mungkin hanya cerita yang berkembang. Pak Darto tidak membantah. Mungkin. Percakapan itu berakhir singkat, tetapi cukup untuk membangkitkan kembali semua kenangan yang selama ini berusaha kulupakan. Beberapa minggu kemudian, rasa penasaranku mengalahkan ketakutanku. Aku memutuskan kembali ke Subang. Perjalanan menuju bekas pabrik terasa begitu asing sekaligus akrab. Jalan yang dulu setiap hari kulewati kini tampak lebih ramai. Beberapa bangunan baru berdiri di sekitar kawasan industri. Namun ketika mobil memasuki jalan kecil menuju lokasi pabrik, suasananya berubah sunyi. Gerbang besi yang dahulu selalu terbuka, kini miring dipenuhi karat. Rumput liar tumbuh tinggi menutupi sebagian jalan masuk. Pohon-pohon kecil mulai muncul di sela-sela retakan beton yang dulu menjadi halaman parkir truk pengangkut barang. Aku turun perlahan. Udara sore terasa lembab. Demikian kisah malam ini. Semoga cerita yang telah kita dengarkan dapat menjadi pengingat bahwa setiap pilihan dalam hidup memiliki konsekuensinya masing-masing. Percaya ataupun tidak, semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Ambil hikmahnya, buang yang buruknya. Terima kasih telah menemani Radio Petang hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Tetap waspada, tetap bijak dan ingat. Radio Petang, tempat berkumpulnya kisah nyata, misteri, dan pesugihan Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.